Oke, terima kasih teman-teman sudah stay di mata kuliah model antrian ini. Di materi hari ini adalah model antrian. Nah, tadi kita sudah membahas tentang ketentuan, dimensi atau struktur dari model antrian. Sekarang kita masuk ke perhitungannya. Nah, sekarang topiknya adalah model matematika dalam model antrian. Nah, kita lihat tadi soalnya sempat kita lihat tadi ya. Kita mencoba melakukan perhitungan waktu yang dibutuhkan dengan menggunakan single channel single steps. Tadi kita sudah jelaskan bahwa single channel single step itu adalah satu channel dan satu langkah. Jadi satu arah, satu antrian, satu jalur, dan satu langkah pelayanan yang diberikan. Nah, kita coba di pertama soalnya. Jadi sebuah perusahaan menyewakan furnitur mempunyai satu gudang dengan satu mesin pengangkut yang dioperasikan oleh satu kelompok. Jadi ada satu kelompok, 3 pekerja. Oke. Jam-jam tertentu terjadi antrian truk. Tapi di saat lain mesin tersebut menganggur. Nah, dari data yang telah ada, ternyata rata-rata kedatangan itu 4 truk per jam, pelayanannya 6 truk per jam. Itu kalau itu satu kelompok tenaga kerja. Nah, kita coba jika ada 2 kelompok tenaga kerja. Ya, jadi sewa truknya itu $20 per jam. Mesinnya itu 6 orang per jam, jadi operasionalnya ya orang yang mengoperasikan. Nah, 2 kelompok tenaga kerja berarti 12 truk per jam. Kita lihat bagaimana perhitungan. Kita breakdown dulu supaya kita bisa mengidentifikasikan masalahnya. Pertama, kalau kondisi awalnya satu kelompok tenaga kerjanya 3, berarti lambdanya itu 4 truk per jam, rata-rata kedatangannya. Rata-rata pelayanannya 6 truk per jam. Biaya $6 per orang, jadi 3 orang $18. Jangan khawatir, ini belum perhitungannya, ini baru identifikasi dari soalnya tadi. Kalau 2 kelompok gimana? Kedatangannya berarti 4 jam. Untuk rata-rata kedatangan tetap sama 4 jam. Untuk rata-rata pelayanan ya, jadi 6 jam dikali 2 kelompok berarti 12 truk yang bisa dilayani dalam 1 jam. Biayanya $6, tapi ini hanya 3 orang. Kalau 6 orang berarti $36. Nah, itu kalau 2 kelompok tenaga kerja. Kita coba dengan 3 kelompok tenaga kerja, berarti ada 9 orang. Rata-rata kedatangannya tetap sama 4 truk per jam. Pelayanannya lebih banyak ya yang bisa dilayani karena lebih banyak sumber daya manusianya. Jadi 9 dikali 6 truk per jam dikali dengan 3 kelompok 18 truk per jam. Biayanya $6 dikali 9 orang jadi $54. Kita lihat yang manakah yang lebih efektif, kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3. Nah, kelompok 1 dengan satu tenaga kerja 3 orang. Rata-rata jumlah truk dalam sistem itu bisa dikatakan dengan L. Ini adalah rumusnya, lambda per U dikurang lambda. Jadi 4 ini dari data tadi, dimasukin aja. 4 dibagi 6 kurang 4 sama dengan 2. Rata-rata truk dalam antrian, ini adalah rumusnya ya. WQ sama dengan lambda per U dikali U dikurang lambda. Jadi hasilnya 0,333. Rata-rata truk jumlah truk yang dapat dilayani dalam antrian tersebut. Lalu ada rata-rata truk dalam sistem. Jadi W sama dengan 1 per U dikurang lambda sama dengan 0,5. Lalu intensitas pelayanan gitu U, lambda per U 4 per 6 0,667. Nah, ini kalau 1. Terus bagaimana kalau dia ada 2 kelompok tenaga kerja? Sama aja, tapi dimasukin semua di sini sesuai dengan tadi identifikasi masalahnya. Gimana kalau kelompoknya 3? Sama lagi, tapi nanti dikalikan dengan jumlah SDM yang ada dalam 3 kelompok tersebut, berarti 9 orang. Nah, ini ada, jadi untuk memudahkan dibuat seperti tabel seperti ini. Jadi kalian juga akan membuat tabel seperti ini gitu ya. Ini adalah tadi jumlah truk dalam antrian, dalam sistem, waktu,
waktu truk dalam antrian, waktu truk dalam sistem, dan probabilitas. Ini semua nilai-nilai yang tadi dimasukkan. Lalu kita analisis, ini fungsi utamanya. Analisis perbandingan total biaya per kelompok. Jadi satu kelompok 2 dikali 8 jam dikali $20. Nah, 8 jam itu jam kerja ya, gitu ya. Sedangkan 2 itu yang ada di soal. Mana dia? Oke. Rata-rata jumlah truk di dalam sistem itu adalah 2. Jadi kita kembali lagi. 2 dikali 8 dikali $20. $20 itu tadi biayanya ya, 320. Kalau 2 kelompok, 0,5 dikali 8 kali 20 itu 80. Dan 3 kelompok, 0,286 kali 8 kali 20 itu 46. Sedangkan biaya tenaga kerjanya, kalau 3 orang dikali $6 kali 8 jam, ini hasilnya jadi 320 ditambah 144, total biaya yang diperlukan kalau cuma satu kelompok adalah 464. Kalau 2 kelompok berarti 6 orang dikali $6 kali 8 jam sama dengan 288 ditambah 80. Total 368, total biaya yang diperlukan. Sedangkan 3 kelompok itu 9 orang dikali $6 kali 8 sama dengan 432. Ditambah 46 jadi 478. Nah, kita lihat nih total biaya yang paling efisien yang mana sih, yang paling hemat yang mana sih? Ternyata yang paling hemat itu adalah jika kita mempekerjakan hanya 2 kelompok bukan 3 kelompok. Ya. Oke, that's all. Gampang ya hari ini ya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung dalam materi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.